Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mengenai animalia. Ini merupakan materi biologi kelas 10 semester 2. Ciri dari animalia, kalian tahu animalia ya? Animalia adalah hewan, jadi kingdom animalia. Mempunyai ciri multiseluler, artinya terdiri dari banyak sel. Heterotrof, artinya mendapatkan makanan dengan cara memakan makhluk hidup lain. Bergerak aktif, jadi bisa terjadi perpindahan tempat. Kemudian sebagian besar bereproduksi secara seksual, mempunyai bentuk tubuh dan organ yang bervariasi. Jadi misalnya mempunyai simetri tubuh, bisa radial atau bilateral. Kemudian lapisan penyusun tubuh bisa diploblastik, triploblastik. Nah, untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita pelajari. Kingdom Animalia ini dibedakan berdasarkan ada tidaknya ruas-ruas tulang belakang. Yang pertama adalah invertebrata, artinya tidak mempunyai ruas-ruas tulang belakang. Contoh hewannya di bawah ini adalah misalnya pada Porifera, Cnidaria, dan Stenopora yang termasuk dalam Coelenterata. Kemudian Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Molluska, Arthropoda, dan Echinodermata. Kemudian vertebrata. Nah, ini ada Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Tahap perkembangan hewan. Nah, ini ada definisi. Yang pertama ada embriogeni, adalah proses perkembangan embrio. Embriologi adalah ilmu yang mempelajari proses perkembangan embrio. Sedangkan diferensiasi merupakan perkembangan sel pada embrio yang akhirnya mengalami perubahan bentuk dan pembagian tugas atau spesialisasi. Embriogeni vertebrata. Jadi, suatu makhluk hidup, animalia, yang melakukan reproduksi secara seksual, setelah sel telur dibuai oleh spermatozoid, maka akan terbentuk zigot. Ya, jadi sel telur yang sudah dibuai, zigot ini kemudian membelah menjadi dua sel, 4 sel, dan seterusnya. Nah, ini akhirnya dalam perkembangannya mirip murpe yang disebut dengan tahap morula. Yang kedua, kemudian berkembang seperti bola yang tengahnya kosong, disebut dengan blastula. Yang ketiga, terbentuk seperti kantong yang tersusun 2 lapisan sel. Bagian luar disebut dengan ektoderm yang berdiferensiasi menjadi mulut, dan bagian dalam namanya endoderm berfungsi sebagai perut, berdiferensiasi dan terspesialisasi menjadi usus dan anus. Proses pembentukan gaster atau perut itu disebut dengan gastrulasi. Lapisan tengah mesoderm menjadi otot, sistem transportasi, saraf, organ reproduksi. Mesoderm terdapat 2 lapisan. Tengahnya berongga atau kolom. Ektoderm berkembang menjadi kulit, rambut. Endoderm berkembang menjadi organ dalam atau usus atau enteron dan berakhir dengan anus. Ini adalah embriogeni vertebrata. Yang A merupakan tahapan morula. Kemudian yang B itu adalah tahapan blastula, di mana terdapat rongga yang namanya rongga blastosit. Kemudian yang C adalah gastrula awal. Ini setelah terjadi perkembangan menjadi lapisan ektoderm dan endoderm. Kemudian yang D terjadi perkembangan lebih lanjut, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Berarti gastrula akhir. Perkembangan lapisan tubuh. Berdasarkan jumlah lapisan sel, ada tidaknya rongga tubuh atau selom, serta bentuk tubuhnya hewan dibedakan menjadi 1. Diploblastik. Tubuh tersusun atas 2 lapis, yaitu ektoderm atau bagian luar dan endoderm bagian dalam. Nah, bagian dalam ini berupa rongga. Jadi
Ini misalnya adalah termasuk golongan Porifera, Cnidaria, Ctenopora. Kemudian yang triploblastik. Ada 3 triploblastik acelomata, misalnya adalah Platyhelminthes, triploblastik pseudocelomata, nematoda atau Nematelminthes, triploblastik celomata, bisa Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan Vertebrata. Nah, ini nanti kita definisikan lebih lanjut. Triploblastik acelomata artinya mempunyai 3 lapisan embrionik dan tidak mempunyai rongga yang sebenarnya. Kemudian kedua, triploblastik pseudocelomata artinya mempunyai 3 lapisan embrionik dan mempunyai rongga semu. Artinya mesoderm belum membentuk rongga yang sesungguhnya karena mesoderm belum terbagi menjadi lapisan dalam dan lapisan luar. Rongga yang terbentuk berisi cairan yang memisahkan alat pencernaan dengan dinding tubuh bagian luar. Ketiga, triploblastik celomata, artinya mempunyai 3 lapisan embrionik dan mempunyai rongga yang sebenarnya. Ini adalah perbandingan rongga tubuh pada hewan triploblastik. Nah, yang A itu adalah acelomata, jadi bentuknya memipih, padat. Kemudian yang B adalah pseudocelomata, yang C adalah celomata. Berdasarkan simetri tubuhnya, ada simetri radial, artinya tubuh tersusun melingkar. Nah, ini termasuk dari golongan Porifera, Cnidaria, Ctenopora, dan Echinodermata. Yang kedua adalah simetri bilateral atau tubuh tersusun bersebelahan dengan bagian yang lain. Nah, untuk ini terdapat dari kelompok Annelida, Arthropoda, Platyhelminthes, Nematelminthes, Mollusca, dan semua vertebrata. Jadi, kali ini sekian pembahasan materi mengenai animalia. Nanti akan kita bahas satu persatu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.